Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bab kedua kita, yaitu permainan bola kasti. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, di sini Ustaz akan menjelaskan beberapa pola gerak dasar dalam permainan bola kasti pada khususnya, supaya anda dapat membedakan letak pola gerak dalam setiap gerakan dalam permainan bola kasti. Pola gerakan dalam olahraga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerakan lokomotor, di mana gerakan lokomotor itu artinya gerakan yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi setiap kali contoh gerakan itu berubah tempat, itu artinya termasuk atau tergolong ke dalam gerakan lokomotor. Kemudian pola gerak dasar yang kedua adalah gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Artinya ketika ada dalam suatu olahraga terdapat banyak gerakan namun tidak berpindah tempat, itu disebut dengan gerakan non-lokomotor. Kemudian yang ketiga adalah gerakan dengan menggunakan alat atau disebut dengan gerak dasar manipulatif. Perlu Anda ketahui sebelumnya, permainan bola kasti ini adalah merupakan salah satu permainan bola kecil yang ada di dalam permainan olahraga. Karena permainan bola kasti itu tergolong menggunakan bola yang berukuran kecil. Permainan bola kasti sendiri dimainkan oleh 2 regu, di mana satu regu pemukul dan yang kedua yang disebut dengan regu penjaga. Masing-masing regu terdiri dari 12 orang. Dan setiap regu mempunyai tugas masing-masing. Regu pemukul bertugas untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin, dan regu penjaga bertugas untuk mematikan regu pemukul. Untuk keseluruhan, tujuan setiap regu itu berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan permainan dengan cara memperoleh nilai sebanyak-banyaknya dalam setiap babak atau disebut dengan inning. Permainan bola kasti ini dilakukan di lapangan terbuka dengan panjang lapangan 60-70 meter dan lebar 30 meter. Adapun dengan cara memukul bola kasti dengan menggunakan tongkat yang panjangnya 50-60 cm. Untuk menjadi pemain kasti yang baik atau yang handal, kita harus dapat menguasai beberapa gerakan. Yang pertama adalah gerakan memukul, gerakan melempar, dan gerakan menangkap. Karena ketiga gerakan ini merupakan gerakan yang dominan yang dipakai dalam permainan bola kasti. Selain dari ketiga teknik di atas, teknik yang juga perlu dikuasai yaitu teknik atau keterampilan kita dalam berlari dan teknik atau keterampilan menghindari bola pada saat bermain bola kasti. Walaupun olahraga bola kasti ini termasuk ke dalam jenis bentuk permainan, namun terdapat banyak hal positif yang bisa didapatkan dari permainan ini. Hal positif yang pertama adalah dapat mempertajam pikiran. Karena permainan bola kasti adalah olahraga yang membutuhkan fisik dan mental, sehingga anak-anak harus selalu waspada ketika bermain.
Selain itu juga anak-anak akan belajar mengambil keputusan dengan cepat ketika bermain olahraga ini. Misalkan seperti saat harus memutuskan apakah berlari ke base atau diam di tempat. Kemudian yang kedua adalah menjaga badan tetap sehat. Dengan berlatih olahraga ini akan terjaga kesehatannya, karena dapat mempercepat metabolisme dan membantu pembakaran kalori. Yang ketiga, melatih kedisiplinan. Karena anak-anak yang bermain bola kasti akan belajar memahami pentingnya disiplin diri. Tidak hanya saat bermain, tetapi juga semua hal yang dilakukannya di luar permainan bola kasti. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Mengapa demikian? Karena di dalam bola kasti tidak ada yang namanya permainan individu. Kasti tergantung pada kerja tim, dan dari hal tersebut tumbuhlah kebersamaan, kerjasama, kekompakan, sehingga dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial mereka. Yang kelima, membangun kepercayaan diri. Karena ketika seorang anak berhasil memukul bola atau menangkap bola, kepercayaan dirinya akan tumbuh. Semakin sering ia berhasil melakukan hal tersebut, kepercayaan dirinya pasti akan semakin meningkat. Kelima, manfaat tadi merupakan hal-hal positif yang sebagian kecil yang kita peroleh dari permainan bola kasti. Adapun untuk tugas PJOK hari ini, silakan Ananda kerjakan soal berikut ini, dan nanti jawabannya silakan difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Jangan lupa setiap dikasih nama dan kelas. Baiklah, barangkali itu saja materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.